Saya Imam Mustafa, terus panggilannya itu sehari-hari Pak TK. Bapak yang di makam sini ini sinten nggih yang dimakamkan? Sebetulnya kalau makam yang ada di Grogol ini ada dua makam. Jadi yang pertama itu ada makam tertua yang namanya makam Gunung Sepikul. Gunung Sepikul itu makam tertua, itu Mbah Bei. Tempatnya, letaknya di Selatan Pasar. Terus yang kedua itu adalah Ki Ageng Trembayat yang nama kecilnya Ki Ratmojo, itu tepatnya di Barat Balai Desa Grogol, tepatnya di Dukuh Klanan, itu makam Gedong. Gitu. Ya Allah. Yang ini yang Gedong nggih, yang saat ini gempar ada sambungnya dengan para leluhur yang ada di artinya sering dikunjungi orang-orang tua dan sebagainya itu memang Gedong. Asmanipun untuk silsilahnya itu ini cerita sejarah, karena saya sendiri kan istilahnya adalah anak muda. Muda artinya penerusnya pejuang bapak-bapak yang terdahulu. Ini ceritanya. Istilahnya Gedong itu yaitu ada nama kecil. Nama kecilnya itu adalah Mbah Ageng. Terus nama pemudanya itu Ki Ageng Lelono. Terus nama dewasa itu Ki Ageng Sidik Permono. Terus yang nama gelar Ki Ageng Bayat. Nama sepuh Ki Ageng Ratmojo. Karena itu punya 5 nama. Nah, untuk yang dikatakan Ki Ageng Trembayat, pada waktu itu Ki Ageng Trembayat itu nama Ki Ageng Ratmojo itu nama sepuh. Terus yang nama Ki Ageng Trembayat itu adalah nama gelar, karena dia diambil menantu oleh Bayat. Akhirnya itu namanya Ki Ageng Trembayat itu nama gelar. Nah, istrinya Ki Ageng Trembayat itu ada 2. Itu Ki Ageng Retno Jumilah dan Ki Ageng Sugina. Itu. Nah, nama putra itu Ki Ageng Mintarso dan Ki Ageng Joyo Kusumo. Juga punya abdi, pada waktu punya abdi Ki Ageng Ulus. Terus kalau sahabat zaman sekarang tuh, kalau zaman dulu itu sahabat itu tabib. Kalau zaman sekarang mestinya sahabat. Sahabat itu Ki Ageng Suli. Terus panglimanya itu adalah Ki Ageng Trunojoyo dan Ki Ageng Trunolele. Itu panglimanya. Ya juga di dekat itu makamnya. Semua ada di situ. Nah, terus prajuritnya itu adalah itu kalau sekarang prajurit itu kan sekarang ada termasuknya orangnya di depan yang memimpin artinya perang. Itu adalah Ki Ageng Lintang Asmo dan Ki Ageng Lintang Astro. Itu prajurit, itu ada 2. Terus makamnya itu adalah di situ ada 3 macam makam. 1 makam busana, terus makam pusaka, makam keset. Selain makam atau petelasan, itu memang ada 3 makam yang perlu diketahui oleh teman-teman ritual, juga teman-teman yang ada hubungannya sama dengan apa ya itu istilahnya ya ritual gitu aja yang jelas. Jadi ritual itu kan harus jeli yang di situ karena banyak makam dan tidak ada tulisan gitu. Nah, waktu itu yang dinamakan Ki Ageng Trembayat itu awalnya itu sebenarnya ini tadi harusnya sejak awalnya itu dia adalah sebagai palang. Dan di situ palang itu adalah podo karo sekarang sama dengan Demang. Jadi Ki Palang itu memimpin 4 desa. Ya pada waktu itu Ki Ageng Trembayat itu memimpin 4 desa, yaitu
Maguan, Ngadisanan, Grogol, dan Tugurejo. Oh iya. Yang dipimpin dia. Nah, yang dikatakan tadi makam Gunung Sepikul itu adalah makam tertua. Di situ adalah makamnya Mbah Bey. Artinya di situ panggilannya Ndoro Bey. Terus Mbah Siswo Miharjo itu penerusnya sekarang rumahnya di Balai Desa ke Barat, jadi utara Balai Desa itu yang namanya Mbah Siswo Miharjo itu penerusnya Ndoro Bey itu mantan kepala desa tapi sekarang sudah sido. Terus Mbah Ageng itu masih ada katanya loh, jadi katanya tuh masih ada ikatan famili dengan Betoro Katong. Itu ceritanya. Nah, akhirnya pada waktu itu karena Ki Palang sudah sekarang dirubah menjadi Demang itu hanya satu, yaitu memimpin satu desa. Itu akhirnya waktu itu Ki Palang Ki Ageng Trembayat itu jadi pimpinannya desa, adalah istilahnya pada waktu itu Babat Desa Grogol. Artinya di situ dia membentuk terbentuklah pada pimpinannya dia itu 8 padukuhan. Terdiri dari Dukuh Grogol, terus Dukuh Karangjati, Dukuh Klanan, Dukuh Kalisobo, Dukuh Mijil, Dukuh Mingging, Dukuh Pandan, dan Gombah. Itu Dukuh Grogol itu. Ya. Kalau penduduknya sekitar 10.000 berapa gitu. Kalau hak pilih, sekarang hak pilih yang dewasa itu adalah sekitar 9,6. Berarti yang Ngadisanan, Maguan, dan mana tadi dilepas nggih setelah ya dilepas itu? Karena sudah ada pembaruan zaman sekarang. Jadi tiap satu desa itu dipimpin Demang satu. Jadi kepala desa kalau sekarang. Gitu. Nah, terus yang kita sebut sebenarnya untuk Grogol ini masuk ada program pemerintah yaitu lokasi wisata gitu. Yaitu ada wisata Beji, itu adalah Waduk Beji. Itu ada, terus Gunung Gempeng. Lah Gunung Gempeng itu konon ceritanya itu adalah makamnya Empu Reges untuk mandi pusaka. Empu Reges ya, Empu Reges itu Gunung Gempeng sekarang. Di situ ada makam Empu Reges. Terus yang religi yaitu sudah dikatakan tadi makom Ki Ageng Trembayat. Terus Gunung Sepikul tadi makamnya Mbah Bey tadi, Ndoro Bey. Terus ke selatan, paling selatan ini adalah Gua Mingging yang sekarang dalam proses pembangunan. Untuk Gua Mingging ini jadi wisata alam. Nah, wisata alam ini karena semua dari alam dan tidak ada yang buatan untuk wisata Mingging ini. Jadi di situ di Mingging ini juga ada gua, ada wisata gua, wisata ponsel, wisata panorama. Jadi macam-macam, ini ada 5 macam wisata kalau yang di Mingging. Dan langsung ke Tumpak Ces. Tumpak Ces itu adalah wisata alam juga yang menuju Padukuhan Pandan. Akhirnya nanti kita tembus ke timur itu menuju wisata Bendungan Trenggalek. Langsung ke utara ke lokasi Jenderal Sudirman, Napaktilas, naik ke Gunung Bayangkaki, itu tepatnya di Desa Temon, turun ke Waduk Lendo. Seperti itu. Rangkaian paket wisata itu ya Bapak. Akses wisatanya. Luar biasa. Jadi untuk Mingging ini juga, ya, kedepannya untuk Mingging ini satu indikasi saya, jadi visi misi saya sebagai pengelola wisata Gua Mingging ini tidak lepas satu adalah untuk mengoptimalkan bagaimana untuk wilayah Desa Grogol ini khususnya para kaula muda itu bisa kondisif, tidak terpengaruh dari narkoba khususnya, dan untuk artinya ibadahnya lebih kuat, lebih maju karena cukup banyak musola dan masjid yang ada di wilayah Desa Grogol ini. Karena ada aktivitas tadi ya Bapak ya. Jadi yang kedua otomatis kita untuk mengurangi
pengangguran dari wilayah lingkungan wisata Migeng, dan alhamdulillah ini juga banyak dukungan dari lingkungan wisata Migeng ini, dari tokoh-tokoh masyarakat dan dari masyarakat lingkungan. Intinya pemberdayaan masyarakat Ya, nanti pemberdayaan Bapak. masyarakat. Oke. Karena apa, untuk Grogol ini untuk kuliner ini cukup banyak, hasil produksi unggulan untuk Grogol ini cukup banyak sekali. Tinggal desa dan wisata nanti bisa mengelola atau tidak, gitu aja. Seperti apa kulinernya? Kulinernya juga di sini ada, yaitu nata de coco, ada geti, ada permen tape, ada luar biasa. produk baju, ada produk kompan, Luar ada biasa. produk yaitu kerajinan, cukup banyak sekali di sini kuliner. Kalau kulinernya yang sangat muncul sekarang untuk di wisata mengawali wisata Migeng ini adalah yang dikatakan orang dahulu makan sego tiwul, tapi sekarang yang dicari adalah sego tiwul goreng. Ya Allah, sego tiwul goreng. Dan juga ini juga mau dikemas, ini karena Migeng itu ada bahan minuman kesehatan, contoh untuk secang dan sebagainya, jahe, itu juga itu akan kita buat minuman rempah-rempah atau minuman kita katakan seperti itu. Jadi cukup lumayan, karena juga Grogol ini banyak santrinya, banyak mahasiswanya, banyak pelajarnya. Ini mudah-mudahan nanti dengan wisata Migeng ini akan terkabul, Allah memberi jalan, dan akan menambah kinerja dari pengangguran dari teman-teman kaula muda yang ada di wilayah Migeng dan khususnya Grogol. Terima kasih Pak Imam, terima kasih. Nah, itu tadi sahabat Gebayu Sima, wawancara kami dengan beliau. Luar biasa memang, semenjak muda beliau pengabdian pada masyarakat full. Beliau mengabdikan diri di berbagai lembaga pendidikan, selanjutnya dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili di DPR pada awal reformasi. Tunggu ya video